Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel di Mega Ade Setiawati dari Universitas Muhammadiyah Tangerang semester 6. Di video saya kali ini saya masih akan membahas tentang teori akuntansi, masih dari bukunya Bapak Ari Eksandi, yaitu Pecking Order Theory. Pecking Order Theory ini berlawanan dengan video saya sebelumnya, yaitu Trade-off Theory. Jadi kalau Pecking Order Theory itu tidak adanya tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Jadi kalau Trade-off Theory waktu itu dia lebih memilih kalau dananya itu digunakan untuk motif berjaga-jaga atau laba atau kas ditahan gitu, cash holding yang optimal. Nah, tapi kalau si Pecking Order Theory ini justru tidak, dia menggunakan modalnya atau dananya itu untuk kegiatan investasinya. Menurut Myers and Majalov tahun 1984, mereka mengemukakan bahwa kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai bentuk dividen. Count et al. Tahun 2000 mengintisarkan teori Pecking Order ada 4. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Dan yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu. Lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Pecking Order Theory mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan membiayai investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa didapat dari pendanaan internal, barulah perusahaan akan mencari pendanaan dari eksternal seperti utang dan yang lain-lain. Relevansi Pecking Order Theory dalam ranah penelitian akuntansi memiliki salah satu keterkaitan antara variabel dependent, yaitu cash holding. Di dalam penelitian ini, karena Pecking Order Theory menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat cash yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain dilihat melalui variabel dependent cash holding, teori Pecking Order juga memiliki keterkaitan pada variabel independent, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal, dibandingkan dengan pendanaan yang dari luar gitu. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung selain memiliki keterkaitan dengan variabel dependent cash holding, teori Pecking Order juga memiliki keterkaitan dengan variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi berarti memiliki tingkat kas yang dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih senang menggunakan pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang menggunakan cash flow lebih cenderung menahan kasnya atau menahan pendapatan mereka
mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk menangani investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variable independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika perusahaan berinvestasi dengan aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah hutang tunai yang lebih besar. Maaf, maksud saya memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian video dari saya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf ada kesalahan. Saya sangat menerima kritik dan saran. Silahkan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.